20 tahun telah berlalu tetapi tragedi lumpur Lapindo ternyata belum sepenuhnya menjadi masa lalu. Pada pertengahan Juli, rembesan air bercampur lumpur kembali muncul di kawasan Tanggul 10D, Desa Siring, Porong. Lokasinya yang hanya berjarak beberapa meter dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api kembali memunculkan kecemasan di tengah warga. Meski Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo menyatakan kondisi masih aman dan terkendali, kemunculan rembesan tersebut menjadi pengingat bahwa aktivitas semburan di bawah tanah belum benar-benar berhenti. Lantas, mengapa setelah 2 dekade lumpur ini masih terus menyembur? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas tragedi berkepanjangan ini? Dan benarkah di balik bencana tersebut tersimpan potensi harta karun bernilai besar yang selama ini jarang dibicarakan? Jika dilihat dari atas melalui citra satelit, kawasan lumpur Lapindo saat ini memang tampak jauh lebih tenang dibandingkan 2 dekade lalu. Namun terlihat tenang bukan berarti bencana ini telah berakhir. Buktinya pada Juli 2026, tanggul penahan lumpur di titik 10D, Desa Siring kembali mengalami rembesan. Air yang bercampur lumpur sempat mengalir ke arah Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Selama beberapa hari, 3 ekskavator dikerahkan untuk meninggikan tanggul sekitar 1 meter hingga rembesan akhirnya berhasil dikendalikan. Namun kejadian ini kembali menjadi peringatan bahwa ancaman dari bawah permukaan masih belum sepenuhnya hilang. Padahal, setiap harinya sekitar 48 perjalanan kereta api melintasi jalur yang berada tepat di sisi tanggul. Bahkan jalur rel tersebut sudah beberapa kali ditinggikan karena permukaan tanah di kawasan ini terus mengalami penurunan. Hingga kini, volume semburan lumpur masih mencapai sekitar 27 hingga 32.000 meter kubik setiap hari. Lumpur tersebut kemudian dipompa menuju Kali Porong agar kolam penampungan tidak sampai meluap. Lantas, mengapa setelah 20 tahun lumpur ini masih terus menyembur? Jawabannya tersimpan jauh di bawah permukaan bumi. Lumpur tersebut berasal dari lapisan batuan yang mengandung air panas, gas, dan fluida bertekanan tinggi. Selama tekanan itu masih menemukan jalur untuk keluar menuju permukaan, semburan diperkirakan akan terus terjadi. Lalu, kapan semuanya akan benar-benar berhenti? Hingga saat ini belum ada ilmuwan yang mampu memberikan jawaban pasti. Hal lain yang hingga kini belum benar-benar selesai adalah perdebatan mengenai penyebab awal semburan. Sejumlah ahli meyakini semburan dipicu oleh aktivitas pengeboran di sumur Banjar Panji 1. Sementara sebagian lainnya mengaitkannya dengan gempa Yogyakarta yang terjadi 2 hari sebelumnya. Meski mayoritas penelitian internasional lebih mengarah pada teori pengeboran, perdebatan tersebut tetap menjadi bagian dari sejarah panjang tragedi lumpur Lapindo. Kini, pertanyaan selanjutnya adalah seperti apa kondisi kawasan tersebut setelah 2 dekade berlalu? "20 tahun setelah pertama kali menyembur, lumpur Lapindo memang tidak lagi meluas seganas dulu. Namun bukan berarti ancamannya benar-benar telah berakhir. Hingga 2026, pemerintah masih harus terus bekerja menjaga tanggul agar tetap mampu menahan tekanan lumpur. Setelah rembesan kembali muncul di sejumlah titik, Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat struktur tanggul, termasuk mempertebal dinding hingga 30 cm di beberapa lokasi rawan, seperti titik 68. Selain memperbaiki saluran drainase yang sempat tersumbat, peninggian tanggul juga terus dilakukan secara berkala. Masalahnya, tantangan terbesar bukan hanya lumpur yang masih terus menyembur, tetapi juga permukaan tanah di bawahnya yang terus ambles. Menurut tim teknis Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, beberapa bagian kawasan mengalami penurunan tanah hingga sekitar setengah meter setiap tahun. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh karakter tanah sedimen yang lunak ditambah keberadaan 2 sesar aktif, yakni sesar Siring dan sesar Watu Kosek. Artinya setiap kali tanggul ditinggikan, para insinyur harus kembali menghitung stabilitas tanah secara cermat agar tidak memicu persoalan baru. Di balik tanggul sepanjang belasan kilometer tersebut, kawasan lumpur kini menutupi sekitar 650 hektar atau hampir 8 kali luas kawasan Monas.
Di area inilah lumpur masih terus menyembur dengan volume sekitar 27 hingga 32.000 meter kubik per hari. Sebelum akhirnya dialirkan menuju Kali Porong melalui sistem pengendalian yang bekerja tanpa henti. Namun, dampak terbesar lumpur lapindo sebenarnya bukan lagi sekadar bentang alam yang berubah. Dampak terbesarnya adalah kehidupan manusia yang ikut berubah untuk selamanya. Ribuan warga memang telah direlokasi. Sekitar 600 keluarga dari desa Reno Kenongo misalnya kini tinggal di perumahan Reno Joyo, sekitar 6 km dari pusat semburan. Mereka memang mendapatkan rumah baru, tetapi kehidupan lama yang pernah mereka kenal tidak pernah benar-benar kembali. Sawah yang dahulu menjadi sumber penghasilan kini telah hilang. Banyak mata pencaharian juga ikut lenyap. Kini sebagian warga terpaksa bertahan dengan pekerjaan serabutan demi menambah penghasilan keluarga. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan air minum, sebagian warga masih harus membeli air bersih dari mobil tangki karena air sumur di permukiman baru dinilai kurang layak untuk dikonsumsi. Sementara itu tidak semua korban memilih meninggalkan kampung mereka. Masih ada warga yang bertahan di kawasan sekitar tanggul karena nilai ganti rugi yang diterima dianggap tidak cukup untuk membeli rumah baru. Mereka hidup berdampingan dengan jalanan yang rusak, lingkungan yang semakin sunyi, serta rasa khawatir yang tak pernah benar-benar menghilang. 2 dekade telah berlalu, tetapi bagi banyak korban, tragedi ini belum sepenuhnya menjadi masa lalu. Mereka memang berhasil menyelamatkan diri dari terjangan lumpur, tetapi belum benar-benar terbebas dari dampaknya. Ironisnya, di balik hamparan lumpur yang selama ini identik dengan kehancuran, para peneliti justru menemukan potensi besar yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Selama bertahun-tahun, lumpur lapindo selalu identik dengan satu kata, bencana. Namun siapa sangka di balik hamparan lumpur yang menenggelamkan puluhan desa tersebut, para peneliti justru menemukan sesuatu yang sangat berharga. Hasil penelitian Badan Geologi Kementerian ESDM bersama Institut Teknologi 10 November Surabaya menunjukkan bahwa lumpur lapindo mengandung logam tanah jarang atau rare earth elements, serta sejumlah critical raw materials yang menjadi bahan baku penting bagi teknologi modern. Material tersebut dibutuhkan dalam berbagai industri, mulai dari kendaraan listrik, turbin angin, perangkat elektronik, hingga teknologi energi masa depan. Meski demikian, bukan berarti lumpur lapindo bisa langsung ditambang seperti tambang nikel atau emas. Kandungan mineral tersebut masih terus diteliti untuk memastikan apakah layak diekstraksi secara ekonomis dalam skala besar. Jadi, potensi ini masih berada pada tahap penelitian, bukan eksploitasi. Sementara itu, sebagian lumpur telah lebih dahulu dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di Mojokerto misalnya, sejumlah pengusaha mencampurkan lumpur lapindo dengan tanah liat untuk memproduksi batu bata konstruksi. Setelah melalui proses pencetakan dan pembakaran bersuhu tinggi, campuran tersebut menghasilkan material bangunan yang cukup kuat dan telah dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif. Artinya lumpur yang dahulu dianggap tidak memiliki nilai kini perlahan mulai dipandang sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Menariknya, fenomena lumpur lapindo ternyata bukan satu-satunya yang ada di Indonesia. Secara geologis, Indonesia memang memiliki puluhan gunung lumpur, baik yang berada di daratan maupun di lepas pantai. Contohnya adalah Bledukewu di Grobogan, Jawa Tengah, serta kawasan Suwoh di Lampung, yang juga memiliki aktivitas vulkanisme lumpur. Namun lumpur lapindo memiliki karakter yang berbeda. Para ahli menyebutnya sebagai gunung lumpur hibrida, yakni sistem yang mendapat tekanan dari fluida panas, gas, dan sistem vulkanik jauh di bawah permukaan yang diduga terhubung dengan kompleks Gunung Arjuno Welirang. Kondisi inilah yang membuat semburannya mampu bertahan sangat lama dan menjadikannya salah satu fenomena geologi paling unik yang pernah dipelajari di dunia. Ironisnya, material yang dahulu menjadi simbol kehancuran kini justru menjadi objek penelitian yang menyimpan potensi ekonomi untuk masa depan. Namun, di balik potensi tersebut, masih tersisa satu persoalan yang hingga kini belum benar-benar selesai, keadilan bagi para korban.
20 tahun telah berlalu tetapi persoalan hukum lumpur Lapindo belum juga benar-benar tuntas. Sejumlah warga memang sudah menerima ganti rugi, tetapi sebagian lainnya masih harus menempuh jalur hukum demi memperjuangkan hak mereka. Bahkan Mahkamah Agung pernah menguatkan putusan yang mewajibkan pemerintah membayar ganti rugi senilai 8,1 miliar rupiah kepada salah satu kelompok korban setelah sengketa berlangsung selama bertahun-tahun. Kasus ini menjadi bukti bahwa penyelesaian yang terlihat selesai di atas kertas belum tentu benar-benar tuntas dalam kenyataan. Ironisnya, kawasan yang dahulu identik dengan tangisan dan kehilangan kini justru berubah menjadi destinasi wisata. Banyak orang datang untuk menyaksikan hamparan lumpur dari atas tanggul, mengabadikan gambar, hingga mendengarkan kisah tragedi dari para pemandu yang sebagian diantaranya merupakan korban sendiri. Di bawah hamparan lumpur ini terkubur rumah kenangan dan kehidupan yang tak akan pernah bisa kembali. Sementara itu, kapan semburan ini benar-benar berhenti? Hingga hari ini belum ada seorang pun yang mampu menjawabnya dengan pasti. Barangkali itulah misteri terbesar yang masih tersisa dari tragedi lumpur Lapindo.